Belakangan ini, jagat media sosial khususnya platform video pendek TikTok tengah diramaikan oleh tren aura farming. Tren yang bermula sebagai istilah slang di kalangan generasi Z dan generasi Alpha ini mendadak viral karena menampilkan gerakan khas dari salah satu tradisi olahraga mendayung Indonesia, yakni pacu jalur. Fenomena ini memantik rasa penasaran warganet di berbagai negara. Banyak pengguna TikTok mancanegara membuat video meme menirukan gerakan cool atau badass ala bocah pendayung di atas jalur, sebutan untuk perahu panjang khas Kuantan, Singingi, Riau. Menurut situs Know Your Meme, aura farming merupakan istilah yang merajuk pada tindakan seseorang yang dinilai keren atau mampu membangun aura momen sehingga terlihat bak tokoh utama. Istilah ini mulai viral di media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok baru-baru ini. Dan kini tren tersebut merambat ke gaya meme dengan latar budaya Indonesia. Dalam konteks tren terbaru, aura farming di TikTok menampilkan bocah-bocah pendayung pacu jalur dengan gerakan khas memutar tangan dan mengayun untuk menjaga keseimbangan di atas perahu yang melaju cepat. Gerakan tersebut dinilai memancarkan aura kepercayaan diri yang dianggap ikonik oleh netizen global. Pacu jalur sendiri merupakan perlombaan tradisional mendayung perahu panjang yang berasal dari Kabupaten Kuantan, Singingi, Provinsi Riau. Pacu jalur sudah menjadi bagian penting dari pesta rakyat setempat sejak ratusan tahun lalu. Secara historis, jalur atau perahu yang digunakan terbuat dari kayu gelondongan utuh yang dibentuk memanjang. Jalur ini dahulu berfungsi sebagai sarana transportasi utama masyarakat rantau Kuantan, terutama di sepanjang Sungai Batang, Kuantan, mulai dari Kecamatan Hulu Kuantan hingga Kecamatan Cerenti. Pada abad ke-17, jalur digunakan untuk mengangkut hasil bumi seperti pisang dan tebu, maupun membawa 40-60 orang penumpang. Seiring waktu, jalur kemudian dipercantik dengan ukiran pada lambung dan selembayungnya, serta dihiasi payung, tali temali, hingga ornamen lambai-lambai tempat jurumudi berdiri. Fungsi jalur pun berkembang menjadi simbol status sosial bagi bangsawan dan para datuk di wilayah tersebut. Sekitar 100 tahun setelahnya, jalur mulai diperlombakan sebagai ajang adu cepat antar desa. Tradisi pacu jalur pun berkembang menjadi festival tahunan terbesar di Kuantan, Singingi. Pada awalnya, perlombaan diselenggarakan untuk memperingati hari besar keagamaan. Namun seiring perjalanan sejarah, ajang pacu jalur juga digelar untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepopuleran pacu jalur di TikTok lewat tren aura farming menjadi contoh bagaimana warisan budaya Indonesia dapat mendunia dengan sentuhan kreativitas generasi muda. Selain memperkenalkan tradisi lokal ke audiens global, tren ini sekaligus menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap kearifan budaya daerah. Dengan viralnya pacu jalur, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga, merawat, dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia agar tetap lestari dan diakui hingga ke pentas internasional. Olahraga tradisional Indonesia makin diminati masyarakat dunia. Di tengah dominasi olahraga modern, siapa sangka bahwa olahraga tradisional Indonesia justru semakin diminati oleh masyarakat dunia. Dari pencaksilat hingga enggrang, gobak sodor hingga pacu jalur, warisan leluhur Nusantara ini berhasil menembus batas-batas budaya dan menjadi daya tarik internasional. Olahraga tradisional Indonesia kini tak hanya dimainkan di pelosok desa atau saat hari kemerdekaan. Berkat promosi budaya yang semakin kuat, banyak permainan dan cabang olahraga asli Indonesia kini dipertandingkan di luar negeri. Bahkan masuk dalam kurikulum seni budaya di beberapa universitas internasional.
Salah satu yang paling mendunia adalah pencaksilat, seni bela diri asli Indonesia yang kini telah dipelajari di lebih dari 50 negara. Bahkan pencaksilat telah menjadi bagian dari pertandingan resmi Asian Games dan masuk nominasi sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Tak hanya itu, permainan seperti enggrang, tarik tambang hingga gobak sodor juga menjadi hiburan interaktif dalam Festival Budaya Indonesia di mancanegara. Anak-anak hingga orang dewasa dari berbagai negara tampak antusias mencoba permainan yang penuh keceriaan dan kerja sama tim. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata kini gencar menjadikan olahraga tradisional sebagai media diplomasi budaya. Tidak hanya melestarikan warisan leluhur tapi juga memperkuat identitas bangsa di mata dunia. Dari tanah air untuk dunia, olahraga tradisional Indonesia membuktikan bahwa budaya tak akan habis oleh zaman. Di balik kesederhanaan tersimpan filosofi luhur yang kini mulai dihargai dunia. Ini adalah momentum emas untuk terus menjaga dan mempromosikan kekayaan budaya bangsa. Jadi menurut kalian gimana nih dengan olahraga tradisional Indonesia yang menjadi tren masyarakat dunia, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.